Balik lagi kita di After Work Production. Di segmen kali ini, bukan segmen, sorry. Kita apa sih namanya? Ya pokoknya playlist. Iya, playlist baru kita. Namanya AWP After Work Podcast. Jadi kita mau bikin podcast. Dari episode pertama ini, apa yang kita bahas? Bagaimana Afi menjadi kaya? Rich Afi ya. Enggak ya. Kayaknya ini sebenarnya kayak kan lu pada kepo nih, mungkin kayak Afi kerja di mana, terus kerjanya di mana, terus benefitnya berapa, ataupun si Afi itu kayak gimana sih cara masuknya gitu kan, pada orang-orang pada mau tahu gitu. Mungkin aja itu menjadikan edukasi ya buat teman-teman juga, atau informasi, atau bahkan ada yang lebih kaya dari kita. Nggak mungkin sih, karena kita paling kaya sih. Coba lo yang orang-orang yang lebih kaya daripada kita di komen. kita undang ke sini, coba kita lihat orang-orang yang lebih kaya daripada kita siapa. Kita akan undang lagi ke sini. Dari kita lebih kaya lagi dari lu. Oke, fine. Jadi di segmen kali ini kita benar-benar fokus ke salah satu pilar AWP, member. Pilar. Anjir. Oke, jadinya kita kan fokus ke Afi, di mana kita akan coba ngulik sih tentang lu sih, bagaimana lu bisa menimbun pundi-pundi uang lu, anjay. Oke, kalau gitu kita mulai aja podcast kita episode 1. Judulnya apa? Gue ya, Afi judulnya. Judulnya kayak how to reach like Afi. Yeah. Oke. Jadi yang kita mau mulai adalah lu kerja di mana, cuy? Itu dulu, cuy. Ini paling utama nih dari teman-teman awal. Lu kerja di mana gitu? Jadi sekarang ini gue kerja di salah satu instansi olahraga Indonesia. Namanya Persatuan Kriket Indonesia, yang rokok itu. Bukan, yang jangkrik. krik ada suara gitu dong. Nah, kriket ini adalah olahraga Inggris, dari Inggris. Sekarang besarnya di negara-negara Commonwealth, Persemakmuran bahasa Indonesianya. Jadi apa itu? Iya, apa aja sih segala macam. Nah, jadi Persatuan Kriket Indonesia ini mirip lah kayak kalau di sepak bola tuh PSSI, di basket Perbasi. Nah, di kriket ini namanya PCI. Nah, gue di situ sebagai general manager. Oh, GM ya. Umur lu berapa? Gue 2 pip. Guys, muda udah jadi GM. Lu tulis di kolom komen yang mau nikah sama Afi, tulis. Aduh. Jangan tolong itu dihapus. Ini nikah sama ibu aja. Lagi sengsara gitu. Bahkan mau nikahin orang. Enggak, skip. Terus panas ya. Terus yang tadi yang kriket itu olahraga kayak gimana gitu? Jadi kalau lu mungkin sekarang baseball ya, jadi mirip baseball. Jadi olahraga pakai stick sama bola. Tapi kalau lu dulu anak-anak 90-an nih yang sekolahnya belajar kasti, nah itu lebih mirip sama kasti. Jadi bolanya itu dilempar ke pemukul harus mukul, coba bolanya dipantulin ke tanah biar bolanya bisa mantul, terus jadi lebih susah dipukul sama pemukul. Itu sih. Oke, bagi yang nggak tahu kriket mungkin akan ada video singkatnya tentang kriket ya. Oke. Lo bisa cek Instagram kita juga ada kriket_ina, YouTube gua juga, bukan YouTube Kriket Indonesia juga ada. Lalu cari aja di YouTube, itu ada penjelasan cara main tentang kriket ya. Jadi intinya kriket bukan rokok, guys. Oke, lanjut ya. Terus Vi, kenapa lu mau kerja di Persatuan Kriket? Itu kan sebenarnya jujur out of the box ya. Karena contoh kayak fresh grade ataupun yang baru lulus pasti kan dia maunya di contoh lah di perusahaan startup gitu kan, ataupun BUMN, ataupun yang lagi hits banget PNS gitu kan, kayak gitu. Kenapa lu tiba-tiba mau gue maunya kriket gitu? Kenapa? Kalau startup sih kayaknya waktu itu belum terlalu booming ya, karena gue mulai kerja tuh dari 2015. Project tuh masih baru baru rising lah, dan gue juga belum ada bidang startup gitu. Dan gue dari kuliah itu gue kuliahnya sports management. Jadi memang dari SMA gue tertarik sama olahraga, terus gue ngelihat ada program edukasi ini sports management S1. Nah, gue milih itu. Oke. Gue tertarik sama olahraga. Nah, terus apa tadi pertanyaan lo? Jadi intinya kenapa gue mau? Iya, gitu. Kenapa? Apakah seperti apa gitu? Kenapa lu tiba-tiba? Berarti emang dari SMA aja kah? Hanya dari situ, atau emang lu in the future juga mau hanya olahraga gitu? Kalau in the future sih gimana ya? Kayak gue inilah open up to any opportunities lah. Tapi kayak gue kaya kan? Tapi gue emang passionnya di olahraga. Gue suka olahraga dari SMA tuh. Gue percaya kalau olahraga itu adalah salah satu hal yang bisa jadi alat mempersatu bangsa, atau
develop suatu negara gitu. Kayak lo contohnya di US, di negara-negara maju itu semua olahraganya maju, tapi lo harus lihat dulu tuh itu negara olahraganya maju apa karena negaranya maju atau negaranya maju karena olahraganya maju. Nah itu banyak tuh artikel-artikel yang bisa lo baca tentang itu. Guys, lu tadi ini tolong dikasih quotes atas Afi. Olahraga adalah pemersatu bangsa. Support Afi jadi kemenpora ya. Tenang ya kan, gue presiden nih. Mantap. Aman. Oke Vi. Terus akhirnya kan lu lulus ya kalau nggak salah tahun 2015 ya. Lulus. Beda lu kuliah di mana? Oh ya, gue kuliah di Deakin University di Australia di Melbourne. Oke, kuliahnya udah mahal ya, udah unik ya kuliah aja tuh. Iya, karena di Indonesia belum ada waktu itu jurusan manajemen olahraga. Tadinya sebenarnya gue mau di US. Mau di US Terus nggak boleh sama papa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Guys ingat, nggak boleh, bukan nggak mampu. Tolong garis bawain. Nggak boleh loh. Terlalu jauh. Jadi di Australia aja dekat. Oke, jadi akhirnya lu lulus tahun 2015. Sebelum itu gue mau kasih tau, gue waktu itu mau kuliah di UI juga, keterima di UI tapi gue tolak. Gitu. Gue mau kasih tau aja gue keterima kuliah di UI terus gue tolak. Gue bingung sih ini sebenarnya podcast apa aja. Gue pamer doang. Karena jujur gue ditolak di UI. Kalau kan bisa di-cut nanti bagian sombongnya. Tapi kalau bagian sombongnya bagus silakan dimasukin. Tapi emang sombong itu pilihan. Sombong itu suatu jualan. Nggak, tapi kalau menurut gue prinsip sombong itu kalau lo miskin lo harus sombong. Jadi sebenarnya guys, kita bisa gitu. Oke, Pi, lanjut Pi. Kan lu udah lulus ya tahun 2015. Terus gimana caranya lu bisa masuk ke kriket nih? Sebenarnya kan jujur gua kan sebenarnya kan job seeker sebelumnya kan gitu kan. Gua pencari lowongan segala macam dan gua tuh kagak nemu gitu ada lowongan PSSI, lowongan apa gitu. Itu gimana caranya lu bisa tahu gitu ada lowongan PSSI atau lowongan kriket gitu? Koneksi sih sebenarnya. Jadi kebetulan gue punya teman yang udah bergelut di bidang olahraga duluan. Pembalap motor. Boleh sebutin nggak sih namanya? Boleh sebutin ya. Kayak namanya Ali Adrian tuh YouTuber juga. Mungkin subscriber lebih banyak daripada kita. Jadi fans-fansnya Ali Adrian nih silakan masuk ke sini ya. Karena kita akan membawa dia ke sini juga bersama motor-motornya. Bahkan gue bisa ngebut sama Ali Adrian. Tapi gue yakin siapa tuh? Ali Adrian. Gue pasti kalah. Jadi anyway dia kenalin gue ke salah satu orang di olahraga. Tadinya sih sebenarnya gue nggak tahu gue mau masuk kriket. Tadinya gue masuk ya basket lah karena itu passion gue. Tapi on a second thought kayak gue udah berperan dalam basket tuh udah sering gitu. Kayak dari SMA gue ikut basket, dari kuliah gue ikut basket. Kayaknya kalau misalnya kerja basket juga dunia gue nggak luas gitu. Jadi lu nggak pilih PBSI ya? Perbasi itu bulu tangkis. Sorry guys, gue goblok. Nah tapi ternyata pas dikenalin itu gue ditawarin posisi kriket, which is waktu itu masih berkembang, masih baru banget dan organisasinya juga baru mau jadi gitu. Terus gue ngeliat di situ, wah ini tantangannya banyak nih, pengalaman yang gue bisa ambil banyak banget, pelajarannya juga. Jadi ya gue tertantang lah gitu nih, gimana caranya bangun sesuatu yang baru mau jadi gitu atau baru awal gitu ya, baru awal. Sebenarnya sih kalau dari awal enggak juga karena sebenarnya kriket tuh udah ada dari tahun 2000. Pas gue waktu masuk 2015 itu mereka 2014 tuh baru dilantik sama KONI sama Menpora gitu. Jadi baru benar-benar dilantik lah. Siap. Jadi emang intinya pertama Afi masuk karena koneksi. Terus akhirnya dia ngelihat suatu opportunity, suatu peluang di mana dia bisa banyak challenge-nya, dia bisa ngembangin diri lu sendiri ya. Diri lu sendiri as a personal maupun as a company juga kan gitu, kayak as a organization lah. By the way juga ngomongin soal job seeker, gue juga job seeker. Jadi sebelumnya gue juga nyari di mana? Apply. Macam-macam sih. Salah satu tuh gue pernah diterima di perusahaan sales gitu. Terus lu bisa sebutin sih nggak? Lupa gue masalahnya. Tapi gue inget gue diterimanya wawancara itu di gedung Yobi yang di Sudirman tau gak? Itu ada lapangan basket di bawah tau? Enggak. Wah itu ada lapangan indoor basket di bawah itu Yobi. Gue pernah main. Jadi nggak nyesel masuk sana. Kalau dihapus. Jadi waktu gue di interview di situ terus keterima jadi sales.
Gue kira keterimanya jadi manajemen trainee, padahal gue pas gue nggak salah ngeliatnya di Jobstreet tulisannya manajemen trainee kan. Gue apply lah, ternyata perusahaan sales dan gue harus kayak jadi sales yang nawarin produk-produk kayak Secara email. langsung gitu? Iya, secara langsung. Gue pikir kayak ya gue kuliah mahal-mahal masa gede gitu. Oke. Itu guys, tolong yang kuliah mahal-mahal, lu harus punya komitmen seperti itu gitu. Sehingga lu bisa jadi GM secara cepat di usia muda. Anjay. Nah, tapi waktu apa yang gue bikin, sebenarnya gue nggak masalah kerja dari bawah, cuma karena waktu itu kerjaannya nggak sesuai sama yang gue mau, jadi gue nggak ambil. Oke. Dan dari kriket gue juga mulai dari bawah kok. Gue mulai dari supporting staff buat GM, asisten GM. Akhirnya gue jadi GM. Oh. Gitu, dalam waktu 2 tahun kayaknya. 3 tahun lah. 3 tahun ya. Cepet sih, maksudnya kayak accelerator cepet banget sih dalam hitungan itu. Kayak Emang karena organisasinya lean kan, jadi Oke. nggak terlalu banyak orang lah, nggak terlalu banyak birokrasi juga kan kayak di perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever. atau Coca-Cola segala macam kan. By the way, gue mau nanya nih, ini mungkin pertanyaan yang teman-teman juga mau tahu, suka dukanya apa sih kerja di instansi olahraga nih? Kita juga udah tahu kan bahwa sebenarnya instansi olahraga sekelas PSSI gitu yang sepak bola semua orang Indonesia suka juga banyak masalah gitu kan. Nah ini kriket nih yang sebenarnya orang Indonesia mungkin minoritas gitu suka kan, tapi selalu ada peluang dan suka dukanya apa gitu di kerja di instansi olahraga sih? Sukanya banyak sih karena itu kan sesuatu passion gue juga, ngurus olahraga kan, jadi gue ketemu sama pemerlaku olahraga juga, atlet, pelatih, pengurus olahraga yang memang di sana mereka passionnya tuh bener-bener untuk ngembangin olahraga gitu. Jadi kita apa ya, ketemu sama orang-orang yang sepemikiran dan sehati lah gitu. Jadi Anjay, pokoknya se-passionate gitu iya, ya. Se-passionate. dan orang-orang passionate semua. Terus gue juga kenal nggak cuma lokal doang, gue punya jaringan di luar kayak apa, gue kenal sama federasi ICC atau International Cricket Council, terus gue kenal orang-orangnya dari chairman, presiden, staff, member segala macam. Jadi koneksi gue juga makin banyak locally sama internationally. Tapi lu kenal ini? Kenal katanya lu berhubungan sama anggota dewan-dewan gitu. Kenal juga berarti anggota dewan-dewan. Kalau olahraga di Indonesia itu masih dekat sama politik, jadi kebanyakan orang yang megang olahraga itu ketua umumnya nih biasanya itu orang-orang politik atau orang-orang dewan DPR lah. Karena kenapa tuh? Pertanyaan bagus. Kenapa olahraga dekat dengan politik gitu? Kenapa tuh bagus? Jadi untuk sekarang olahraga itu kan bukan apa ya, bukan salah satu ujung tombak dari Indonesia lah. Indonesia tuh masih mikirin namanya ekonomi, pembangunan infrastruktur. Okay. Olahraga tuh masih kesekian lah. Nah, terus gimana caranya olahraga ini terdukung dengan dana pemerintah yang sangat kecil? Jadi dana pemerintah dari APBN tuh cuma 0, sekian persen lah, sedangkan kayak di negara maju tuh bisa sampai 3-5% dari APBN-nya. Oh gitu, olahraga, khusus olahraga. Khusus olahraga. Gue baru tahu sih. Nah, terus jadi gimana caranya olahraga ini bisa maju? Ya perlu didukung sama orang-orang yang berkuasa. Oh, I see. Jadinya emang untuk memudahkan proses birokrasi yang cukup kompleks ya di Indonesia ini. Oke. I see. Oke, itu kan tadi sukanya ya. Dukanya. Ada nggak sih dukanya gitu? Dukanya Kerja di instansi olahraga buat teman-teman yang mau juga atau se-passionate sama lu? karena mungkin organisasi di kriket ini termasuknya lean ya. Jadi nggak terlalu orang-orang staff itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar kayak organisasi multinasional gitu kan. Jadi pekerjaannya tuh kadang harus double atau satu orang yang handle beberapa pekerjaan lah gitu. Nah mungkin kadang kayak gue nggak terlalu suka sama keuangan, kadang harus megang itu, jadi kayak wah susah juga nih karena bukan bidang gue gitu. Sih. Gitu aja sih. Kayak dalam arti taibat nih padahal gue nggak digaji buat ini gitu ya. Nggak lah, canda. Oke Vi, nih ini tadi tentang gaji gue benefit nih. Gue denger kayaknya di atas 50 JT nih sebulan. Bener nggak nih di atas 50? Bener nggak ya? Gimana untuk benefitnya? Apakah cukup atau seperti apa gitu menurut Avi nih? Kayak gue nggak Ya karena gue udah kaya ya orangnya, jadi ya nggak perlu banyak duit sih. Lu denger kan guys? Lu denger kan? Kayak lu denger kan tadi kan? Dia udah kaya, jadi dia nggak perlu gaji ya, nggak perlu gaji. Sekali lagi komen yang merasa lebih kaya daripada Avi atau gue, komen di bawah. Gue yakin banyak. Tapi kalau ngomongin benefit, kalau di olahraga pasti masih belum sebanyak yang di perusahaan multinasional lah.
beda lah. Iya ya. Cukup atau enggaknya ya tergantung kehidupan lo. Tapi ya, ini perlu dicatat aja ya, GM-nya guys. Oke, itu aja. Lo bisa nerka sendiri, lo misal mau tebak-tebakan di komen juga nggak apa-apa, nanti yang bener di like. Yang misalnya nggak tahu GM tuh general manager itu sama kayak CEO. Iya, ya kurang lebih ada di beberapa perusahaan yang mengedepankan GM itu kayak di atas manajer kan, dia harus mengkoordinasikan. Biar gua nggak turun pamor. Oke, itu tadi tentang suka duka terus kayak benefit segala macam teman-teman udah pada tahu. Terus, nah ini kelewat sih, tapi kayak ini menarik. Kira-kira saat lu masuk kan tadi hanya dari koneksi ya. Proses seleksinya tuh seperti apa gitu saat masuk? Apakah ada challenge-nya atau ada tips and trick gitu buat teman-teman biar kepilih? Secara ini ya, general kali ya. Ya general aja gitu. Kalau menurut gue sih, kalau lo mau lagi nyari kerja nih ya, itu pertama CV lo harus bagus. Harus bagus dalam artian bukan aesthetically, tapi kayak track record-nya harus jelas. CV-nya juga harus jelas lo siapa, lo kerja di mana sebelumnya, kenapa yang lo kerja itu apa aja, terus kenapa lo pindah gitu. Karena gue juga berpengalaman sebagai Job seeker? Enggak, yang HR? nyari Recruiter? Recruiter. Gue juga mau Oke. jadi recruiter. Terus gue kayak ngeliat CV orang terus nggak ada fotonya, pasti gue skip. Oke. Ya kan, kayak Foto-foto. gue nggak tahu nih orang ini siapa gitu kan. Enggak, tapi siapa orang yang naruh CV nggak ada foto? Ada men, ada. Lo kalau jadi recruiter terus lo ke job street ngepost kerjaan itu banyak yang nggak naruh foto, nggak naruh pengalaman kerja, cuma naruh kayak lulus dari mana-mana kayak. Ya kan pasti gue skip lah. Terus sama yang paling penting itu kalau CV lo itu harus ada kayak lo kerja di perusahaan 1, 2, 3. Nah gue mau tahu tuh apa yang lo kerjain di situ. Oke. Jadi cocok nggak sama yang gue cari gitu. I see. Jadi emang ada description-nya juga ya di situ. Itu kalau CV. Kalau interview nih, nah ini Interview menarik. kalau interview ini menurut gue lo harus bisa bawa interview ini senormal mungkin. Dalam artian jangan jangan belagu lah. Jangan belagu. Jadi jangan kayak gini. Nah Bapak, lu mau gaji gue berapa? Enggak gitu enggak. Iya, itu kalau Ibnu kayak gitu tuh. Makanya sekarang Ditolak. ya terus sama lo harus research dulu perusahaan lo, visi misinya, strateginya apa, biar lo cocok sama perusahaannya. Jadi kayak misalnya contoh nih, kita ambil contoh Gojek lah. Gojek kan slogannya kalau nggak salah selalu ada jalan ya, selalu ada cara. There's always a way. Nah terus Ibnu nih datang mau ngelamar di Gojek, terus ditanya, Mas cara menghadapi masalah gimana? Terus lo bilang kayak ya gue kalau misalnya ada masalah gue menghindar. Gue lebih menghindar gitu. Kan nggak cocok tuh. Kalo sama misalnya, Gojek ya, sama slogan. Iya, gue di Gojek nih, terus gue udah baca nih visi misi slogan segala macam. Terus ditanya pertanyaan yang sama nih, Mas, cara Anda menghadapi masalah seperti apa? Ya gue bilang lah, selalu ada solusi untuk setiap masalah. Nah itu kan cocok tuh sama slogannya. Itu. Jadi ada alignment lah. Oke. Jadi lu juga berarti kalau misalnya yang gua simpulkan sedikit juga tentang interview itu harus sama ya. Misalnya kayak intinya lu juga harus mengetahui background dari perusahaan yang lagi lu interview. Itu penting. Ya kan? Penting. Terus kayak Ibnu nih, setahu gue dulu dia saking job seekernya nih ditelepon sama perusahaan, Mas, Anda mau di interview jam segini sekian? Iya Pak, iya. Terus pas abis matiin dia nanya, ini perusahaan apa ya? Kan ada ceritanya ya. Oke. Terus Pi, itu kan tadi tentang umum general ya. Kalau proses seleksinya lu sendiri tuh gimana? Proses apa, sorry? Proses seleksinya tuh gimana? Seleksi di dalam ini lu sendiri dalam kriketnya saat lu masuk gitu, saat lu naruh CV itu seperti apa sih prosesnya gitu? Jadi pertama waktu gue masuk sih diminta CV segala macam kan, ya gue masukin. Terus beberapa minggu kemudian diwawancara. Nah diwawancara tuh sebenarnya gue cuma ditanya aja sih background gue siapa, pernah kerja di mana, kuliah di mana, itu aja sih. Karena waktu itu juga masih baru kriketnya tuh, jadi belum terlalu panjang prosesnya. Dan mereka cocok sama gue karena satu, gue anak Indonesia, jadi waktu itu gue bersaingnya sama orang-orang luar juga. Hah? Kok unik juga orang luar tapi mau coba masuk ke kriket? Iya, tapi karena di Indonesia ini organisasi itu harus dipimpin sama orang-orang Indonesia. Good. Jadi mereka nyari orang Indonesia, dan kebetulan gue juga kuliahnya sports management dan belum ada waktu itu tuh
karena masih unik kan jurusannya, jadi Pas banget gitu Ya, ya. pas lah ya. mereka. Oke. Jadi intinya yang pertama kesimpulannya adalah kebetulan banget pas yang dibutuhkan dari kriket dan edukasinya Avi. Terus yang unik nih tadi statement lu adalah bahwa di Indonesia ini organisasi harus dipimpin oleh orang Indonesia Iya. biar berkembang juga kan orang Indonesianya. Yang nangkep kode gue taruh di komen nih. ada manajer nih. Oke, nice. Ada beberapa pertanyaan lagi sih, Viv, nih. Sebenarnya hal apa yang paling lu suka di kriket selama pekerjaan lu? Kan tadi kan suka duka kerja kan. Kalau ini kayak your favorite nih, kayak wah gue paling seneng nih kalau dalam pekerjaan kriket gue ngelakuin ini atau gue dapet sesuatu ini. Kayak apa sih gitu? Paling suka itu sebenarnya pas satu traveling. Kenapa lu bisa traveling? Cuma gue lebih suka traveling pas lagi bawa tim. Nah, Oke. itu gue suka banget tuh karena situ lo bener-bener ngejalanin yang namanya excitement, ngebawa tim terus tim ini turnamen pertandingan gitu. Oke. Nah, itu gue suka Lu banget. jadi manajer gitu ya berarti kayak Iya. GM-nya gitu ya? Ya gue mau GM-nya sih. Oh iya dia emang GM ya? Iya bener ya. Emang GM-nya kayak Jose Mourinho tapi ada gitu. Ya, salah satu pengalaman yang menyenangkan itu sebelum waktu gue belum jadi manajer sih, tapi udah jadi apa ya, staff member lah. Iya, oke. Waktu SEA Games Kuala Lumpur 2017 tuh. Oh lu datang itu? Iya, itu berkesan karena putranya itu berhasil menang perebutan juara 3 atau medali perunggu lawan Thailand. Putrinya juara 2 menang medali silver. Oh itu Juara prestasi satunya banget. Thailand itu sekarang masuk ke Piala Dunia untuk pertama kali. Jadi kapan Indonesia masuk kriket dunia Piala Dunia? Soon ditungguin. Anjay ini karena lu lagi. Insya Allah. Asik. Nggak lah karena semuanya lah. Tapi intinya, Karena atlet. gua kepo nih Vian tentang traveling. Nih, ini tentang traveling nih. Lu udah ke negara mana aja coba nih? Kayak ceritanya lu udah mana aja lu tunjuk. Lu udah ke negara mana aja yang kira-kira itu hits banget lah buat anak-anak muda zaman sekarang. Hits banget. Dengan kriket lu ini kayak lu udah ke negara mana aja sih? Gue udah ke Asia sih pasti ya Singapura, Malaysia, Singapura, Malaysia, Filipina, Tolong Sri nanti Lanka. ada benderanya nih biar numpuk nih Sri Lanka terus Sri Lanka. Terus gue pernah ke Australia. Oh, gue juga pernah ke negara unik di Australia. Pasifik nih. Gue pernah ke Vanuatu. Vanuatu. Tahu Apaan kan? tuh? Itu kayak lo Vanuatu. mungkin tahu Fiji kali ya, negara Fiji tau lo? Enggak. Ya emang goblok sih, salah gue. Cuma kayak negara kepulauan itu kayak negara kepulauan, Geografi ya. kayak Hawaii gitulah, cuma di Pasifik sana. Jadi ke New Zealand kesamaan lagi. Oke. Terus gue pernah ke London juga, pernah ke UK berarti ya? UK, terus UK, Irlandia. Irlandia, apa lagi? Lagi ya kayak itu aja sih. India India belum. belum. Afrika, daerah Afrika. Afrika tuh harusnya tahun ini, tapi karena lagi pandemi gini. Harusnya jadi kemana tuh? Harusnya ke Johannesburg. Johannesburg berarti Afrika Selatan ya? South Africa. Nggak tahu. Coba tolong Tolong ya. Kan gue lebih pintar sekarang. Johannesburg. Oh, South Africa sih. Iya, South Africa harusnya. Terus apa? Samina itu Brazil. Jadi guys, lu kalau misalnya kepo tentang perjalanan Api itu ada semua di Instagramnya. Tapi sayang di private, jadi lu harus follow dia. Follow dia. Iya. Dia, Tapi jangan lupa di follow After Work Pro dulu. iya, bener banget. Tapi dia lu kalau misalnya mau tahu tuh kepo banget nih sama perjalanan Avi ya, lu harus follow dia. Oke, gue nanya lagi nih tentang apa namanya pengalaman unexpected kayak sesuatu yang tidak terduga atau lu kaget kok gue bisa jadi nemuin ini. Contoh misalnya lu lagi misalnya kayak anggap gue cerita pengalaman gue dulu, jadi lu nangkep tentang pertanyaan gue tentang unexpected gini. Iya. Gue pernah kerja di suatu perusahaan tower gitu kan, terus dimana akhirnya yang unexpected adalah gue tuh belajar sampai bisa naik tower gitu. Gue manjat tower gitu waktu itu. Itu gimana tuh? Ada nggak pengalaman-pengalaman Apa ya? kayak unik seperti itu? Apa ya, susah aja pertanyaannya. Makanya podcast susah. Apa ya, unexpected ya? Kalau gampang namanya ujian matematika. Gue harus mikir dulu anjir. Apa ya, susah deh. Gimana? Nggak tahu. Paling ini sih kayak ada salah satu kejadian gitu kayak Indonesia tuh masuk 40 negara dari 108 negara yang diundang ke annual meetingnya federasi, which is
pertama kayak 2 tahun pertama gue kerja di situ tuh belum terjadi gitu. Dan itu kayak wah, jadi kita udah berhasil recognize tuh di federasi kita tuh Indonesia udah masuk di petanya mereka lah, kayak udah wah ada Indonesia nih main kriket gitu. Oke. Maksudnya kayak udah Ya udah diakuin lah ya. Udah diakuin, jadi itu unexpected dan ya lumayan membanggakan lah. Oke guys, kayaknya udah itu aja ya. Iya. Ini kalau misal gua simpulkan nih, dengan usia muda di tahun 2015 dia udah kerja, berarti total lu kuliah S1 berapa lama doang tuh? 3 tahun? 2,5. 2,5 tahun Karena S1? gue ambil fast track. My god. Avi Firmansyah Panigoro 2,5 tahun S1 nolak UI. Itu perlu digarisbawahi. Sekarang dia udah jadi GM di tahun 2020. Dulu mulai GM tahun berapa? 2018. 2018, dalam 3 tahun udah jadi GM, berarti udah 2 tahun dia jadi GM. Terus banyak udah keluar negeri segala macem. Siap nikah sih siap, mau atau enggaknya ya tergantung Avi. Itu sekali lagi tolong tulis di kolom komentar yang merasa lebih kaya daripada Avi atau gua. Ntar kita undang sini. Ntar kita undang sih, karena gue yakin banyak. Oke, thanks guys sudah nonton After Work Podcast. Sampai ini jumpa di episode berikutnya. Dan kasih masukan ke podcast ini kalau misalnya lu mau ada sesuatu yang dibahas ya tentang kita, pekerjaan ataupun Komentar. siapa yang mau diundang kayak selebgram itu pasti kita undang. Ini sebenarnya udah ada sih kayak namanya ya, kayak seru nih. kepo kan? Ya padahal nggak tahu selebgram siapa. Nggak lancar dah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. And then See ya. Yang aduh gue bingung. Enggak.